Kita ambil sedikit contoh ilustrasi dalam kita menjalani ibadah sholat. Jadi saat raga kita menjalankan atau menunaikan ibadah sholat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan gerakan dan ucapan dalam sholat. Namun bila jiwa kita tidak memahami makna dari gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat itu, maka Allah pun melihatnya kita tidak pernah sholat. Kita ilustrasikan sedikit pemirsa, saat kita takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Saat kita mengucapkan itu, tapi batin kita, jiwa kita tidak memahami maknanya, berarti sama dengan kita tidak pernah menyatakan Allah Maha Besar. Jadi ilustrasinya seperti ini pemirsa. Seorang karyawan saat dia dipanggil menghadap atau dia ingin menyampaikan sesuatu dan menghadap kepada juragannya atau bosnya, pastinya dia berpenampilan rapi dan dia sudah mempersiapkan apa saja yang harus dan akan dia sampaikan. Jadi dia pastinya mengerti maksud dan tujuan apa yang akan dia utarakan kepada bosnya itu. Nah, sedangkan kepada Allah saat sholat kita menghadap kepada Allah, dia tidak memahami apa yang dia sampaikan. Dia melakukan gerakan dan ucapan-ucapan di hadapan Allah, tapi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi siapa yang lebih besar, Allah ataukah si bos tadi yang sesama makhluk ciptaan Allah? Demikian juga saat si bos itu menghendaki atau menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak nyaman, kita tidak mungkin membantah atau tidak bersedia. Pasti kita selalu mengucapkan siap, akan saya laksanakan. Tapi begitu Allah yang memerintahkan hambanya ini atau memerintahkan kita, bila kita merasakan tidak nyaman, kita pasti banyak mengeluh, kita tidak ikhlas, tidak ridho untuk melakukannya. Bahkan perintah Allah yang sehari-hari pun harus kita lakukan, banyak juga dari kita yang tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi mana Allahu Akbarnya? Seperti itu gambarannya pemirsa. Jadi satu lagi mungkin dalam Al-Fatihah pada ayat ihdinas sirotol mustaqim, yang kurang lebih artinya bimbinglah hamba ya Allah ke jalan yang lurus yang engkau ridhoi. Nah, saat kita mengucapkan dalam sholat kita ayat itu, namun kita tidak memahami arti dan maknanya, bahwa kita mohon untuk dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi, maka Allah melihatnya kita tidak pernah mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim, maka Allah pun tidak akan membimbing kita ke jalan yang lurus dan Allah ridhoi, karena kita
mengucapkan dan memohonnya itu kita tidak paham apa yang kita mohonkan. Seperti itu pemirsa, Allah melihatnya. Jadi intinya saat kita menjalankan syariat sholat, raga kita menunaikan sholat, namun jiwa kita tidak memahami apa yang raga kita gerakan dan ucapkan, maka Allah melihatnya kita tidak pernah sholat.